Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang Hermia Putra dari Prodi Teknik Informatika. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Pak Agung Triyayudi. Dan untuk UAS ini saya akan mereview dari bab 1 sampai bab 5, tetapi karena UTS kemarin sudah bab 1 bab 2, maka saya akan menyampaikan review singkat di video kali ini. Kita langsung ke bab satu pendahuluan, di mana untuk bab satu ini tuh dicantumkan seperti permasalahan, lalu ada ringkasan singkat dan juga tujuan. Di mana pada bab satu ini saya permasalahannya itu adalah penyusunan desain UI UX. Itu apa pengamatan langsung itu menghasilkan desain tidak sesuai kebutuhan dan menghadirkan masalah dalam penggunaan aplikasi, serta setelah kita dapatkanlah permasalahan di mana website yang ada saat ini tidak user friendly berdasarkan kuesioner dari user, serta pembayaran yang ada saat ini belum terkoneksi ke pembayaran digital. Dan untuk tujuannya, untuk riset singkatnya ini, pada penelitian ini itu menggunakan pengujian usability testing, yang dimana dianggap efektif serta melakukan rancangan dengan metode design thinking, dimana tujuannya itu adalah untuk membuat aplikasi yang interaktif sesuai dengan saat ini, serta pembayaran terkoneksi dengan semua pembayaran digital dengan fitur pada aplikasi yang lengkap. Untuk bab 2, untuk review singkatnya itu untuk review singkatnya itu ada beberapa poin penting dalam e-commerce seperti minat beli, reputasi, kualitas web atau aplikasi, serta kepercayaan. Dan dalam metode design thinking itu terdapat 6 tahapan seperti advertise, define, idea, prototype, test, dan implement. Dan pada bab 3 ini ada alur perintahnya, ada flowchartnya ya. Jika kita bahas satu-satu, pertama dari mulai, lalu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan tujuan aplikasi, lalu masuk ke tahap melakukan riset serta pengumpulan informasi terkait penggunaan dan kebutuhan, lalu masuk ke tahap empathize, di mana kita ini menjabarkan masalah yang ada gitu ya, yang terdapat pada penelitian ini. Lalu masuk ke desain UML, di mana untuk penjelasannya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Lalu masuk ke tahap buat sketsa awal, lalu fidelity prototype, lalu masuk ke tahap define, dimana pada tahap define ini kita tuh menjabarkan permasalahan yang sedang dihadapi gitu. Dan pada penelitian kali ini tuh masalah yang dihadapi adalah seperti metode pembayaran yang masih kurang, lalu user interface yang kurang user friendly juga, dan fitur yang kurang lengkap. Dan lalu masuk ke tahap pengujian sketsa awal dengan penggunaan dan peroleh umpan balik, lalu masuk ke tahap ideate, di mana pada tahap ideate ini tuh secara sederhananya itu kita mencari jawaban dari permasalahan yang ada, lalu masuk ke tahap analisis umpan balik dan melakukan perbaikan pada sketsa awal, lalu membuat desain lebih rinci atau high fidelity prototype, lalu masuk ke tahap prototype, di mana kita membuat prototype aplikasinya gitu ya, yang mana dapat dijalankan secara interaktif gitu. Dan biasanya itu belum 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 termasuk, maksudnya belum dibuat aplikasinya secara official gitu atau secara ini ya. Lalu masuk ke tahap menganalisis umpan balik dan melakukan perbaikan pada awal, lalu masuk ke tahap tes, di mana tahap tes ini tuh kita tuh melakukan testing kepada responden dengan prototipe yang kita buat, lalu mendapatkan umpan balik dari mereka gitu. Lalu menganalisis umpan balik, lalu dengan tahap berikutnya adalah menguji produk akhir dengan penggunaan dan peroleh umpan balik, dan masuk ke tahap analisis umpan balik dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dan setelah itu harusnya itu ada tahap implement gitu ya, yang tadi tahap ke-6 pada metode design thinking, di mana sudah dapat diluncurkan aplikasinya secara massal gitu. Lalu masuk ke tahap selesai. Ini ada penjelasan singkatnya. Lalu seperti yang tadi saya telah janjikan, di sini ada penjelasan singkat tentang desain UML atau dapat disebut juga Unified Modeling Language, yang mana merupakan suatu alat yang memungkinkan visualisasi dan analisa dan desain yang berisi sintak, yang mana pada penelitian ini saya menggunakan 3 diagramnya, yaitu user diagram, activity diagram, serta class diagram. Lalu untuk metode pengumpulan datanya saya menggunakan metode yang biasa umum seperti wawancara, observasi, pengujian pengguna, fokus grup, serta analisis konten. Dan untuk implementasinya saya menggunakan bahasa pemrograman BART dengan framework Flutter, dan untuk penggunaan database saya menggunakan MySQL.
dan pada metode pengujiannya saya menggunakan usability testing, di mana perlu memenuhi 4 kriteria seperti learnability, error detection, dan efficiency. Kita langsung masuk ke bab 3, yaitu hasil pembahasan, di mana pada ketiga ini ada use case diagram. Terdapat 3 aktor seperti buyer, seller, dan developer, di mana ada proses login yang dapat dilakukan oleh aktor buyer dan seller, search product, lalu ada view product details, dan untuk monitor sales and stock serta manage product information itu hanya dapat diakses oleh seller, di mana dia dapat mengubah deskripsi dari produk yang dijual. Lalu manage payment and deliveries, di mana aktor buyer dan seller ini saling mengkonfirmasi pembelian serta pembayarannya. Lalu ada juga proses maintenance, di mana di sini aktor seller dan developer itu dapat melakukan maintenance terdapat pada aplikasinya. Lalu ada juga repair, di mana untuk itu hanya aktor developer gitu, karena itu untuk melakukan perbaikan terhadap bug atau error pada aplikasi. Kalau di sini ada activity diagram, di mana sebelah kiri ada trade buyer dan di sebelah kanan ada trade seller, di mana pada trade buyer ini buyer dapat memilih produk, lalu masuk ke tahap ke keranjang dan lanjut ke pembayaran, di mana setelah pembayaran ini akan lanjut ke proses pembayaran, di mana jika proses pembayaran ini belum dilakukan, maka buyer ini akan masuk lagi ke tahap sebelumnya, itu adalah proses pembayaran. Tapi jika semisalkan buyer ini sudah melakukan proses pembayaran, maka akan masuk ke trade seller, di mana seller ini akan mengkonfirmasi pembayaran, lalu akan mengirimkan barang, lalu balik lagi ke trade buyer, di mana trade buyer ini dapat melihat status pengiriman. Lalu di sini ada kelas diagram, di mana kelas-kelasnya ada e-commerce app, ada kelas produk, ada kelas user, kelas card, kelas item, kelas order processing, serta kelas payment, di mana terdapat atribut serta metode. Seperti halnya e-commerce app ini ada atribut users, yang mana dapat menyimpan daftar pengguna aplikasi. Dan untuk metodenya itu menggunakan metode login, search, add to cart, checkout, make payment, track order, serta leave review. Dan untuk habits atas lainnya juga hampir sama, yaitu atributnya itu secara spesifiknya itu untuk menyimpan gitu ya, seperti username dapat menyimpan nama dan password untuk menyimpan kata sandi dengan metode video card juga, dimana pengguna dapat melihat aktifan keranjang gitu, dimana tuh ya kurang lebihnya seperti itu. Lalu untuk mockup di sini saya menggunakan mockup pada halaman detail deskripsi produk ya, yang mana tuh dirancangnya itu untuk mengutamakan pengalaman pengguna serta membuat detail produk lebih mudah dilihat. Seperti yang dapat dilihat nih, terdapat informasi lengkap tentang action figure yang dijual, lalu dengan harga yang mencolok, dengan rating serta deskripsi produk, dan diberikan tombol add to cart dan opsi untuk mendapatkan produk ke wishlist gitu ya, yang ada di samping nama dari produknya itu. Lalu dengan fitur-fitur seperti add to cart juga, dimana itu keranjang untuk semua pembelian yang mana nanti dapat dilanjutkan ke proses pembayaran. Lalu ada fitur share juga, ada fitur search, serta ada fitur back gitu, teman. Lalu di sini ada instruksi program, di mana ada flowchart. Tapi untuk saya sebut flowchart ini terlalu singkat ya, atau terlalu kecil, maka akan saya sebut sebagai user flow, di mana pada user flow ini saya menggunakan mencari action figure yang berkaitan dengan mockup yang telah saya buat gitu ya, dimana terdapat ada dimana ketika kita di halaman form kita dapat mencari produk tersebut di search bar. Lalu pada search bar itu setelah kita mengetik gitu ya nama dari deskripsi, nama dari produk itu, kita akan mencari cara pencariannya, entah itu menggunakan filter atau misalnya scrolling biasa. Lalu untuk hasilnya itu adalah kita akan mendapatkan detail item action figure-nya gitu ya, atau deskripsi produk gitu dari action figure. Lalu di sini ada sketsa programnya, yang mana tadi dari bahasa pemrograman BART dengan framework Flutter gitu ya. Di sini ada. Dan untuk lebih jelasnya di sini ada penjelasannya, di mana saya akan mempercepat waktu saja gitu ya. Akan saya lanjutkan lagi. Lalu ada tahap testing, di mana ada 3 skenario yang saya sampaikan, seperti skenario pertama, yaitu pengguna dapat mencari barang yang diinginkan. Lalu untuk skenario kedua, pengguna dapat melihat deskripsi barang serta jumlah barang tersebut. Dan untuk skema 3 adalah pengguna dapat menyimpan dan membeli barang. Dan pada skenario pengguna mencari barang yang diinginkan, terdapat 5 responden, yang mana ada 2 responden yang kurang menyukai fitur kategori dan fitur sort by.
di mana tingkat learnability-nya itu mencapai 80%, tetapi sayangnya tingkat error-nya itu mencapai 19,9%, tetapi masih dapat dalam tahap yang dapat diterima dengan merasa satisfaction ya gitu ya. Kriteria satisfaction-nya itu mencapai 86,3% yang mana dapat diterima oleh pengguna. Lalu di sini ada skenario pengguna melihat deskripsi barang, di mana seperti halnya yang tadi terdapat dua responden yang kurang menyukai halaman home serta halaman layout aplikasi serta fitur layout aplikasi, yang mana untuk tingkat learnability-nya ini lebih tinggi dari sebelumnya yaitu 93,3%, tetapi dengan tingkat error yang juga lebih rendah dari yang skenario sebelumnya yaitu adalah 13,33% tingkat errornya. Dan untuk tingkat satisfaction-nya itu di sini mencapai 86,3%, yang mana responden itu termasuk puas dalam skenario ini. Dan untuk skenario pengguna dapat menyimpan dan membeli barang, sayang sekali ada 3 responden yang kurang menyukai metode pembayaran, di mana mungkin metode pembayaran ini agak sulit dimengerti oleh para responden dengan mencapai tingkat error 19,9%, hampir sama dengan skenario pertama tadi, dengan tingkat learnability 80%, di mana fitur menyimpan barang dan fitur membeli barang ini sangat disukai oleh para responden dan tidak ada keluhan, dengan tingkat satisfaction 80,2%, di mana dapat diterima oleh para responden. Lalu untuk efisiensinya pada skema 1, 2, dan 3, 5 responden ini tuh membutuhkan waktu sekitar 2 menit untuk skema pertama, dan 3,4 menit untuk skema kedua, dan 5,6 menit untuk skema ketiga, di mana rata-rata para responden ini menghabiskan waktu 3,7 menit untuk melakukan 3 skema tersebut. Lalu di sini ada bab 5 kesimpulan, di mana keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menerapkan UI UX dengan metode design thinking pada aplikasi mobile e-commerce, action figure memiliki efek positif yang signifikan, di mana aplikasi ini dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi pengguna saat mencari, menyimpan, serta membeli action figure secara efisien dan efektif, serta meningkatkan peluang konversi dan loyalitas pengguna. Dan juga di sini juga ada saran, di mana karena kita melakukan usability testing dengan jumlah orang yang terbatas, hasilnya mungkin tidak mencakup semua variabilitas pengguna. Dan oleh karena itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas aplikasi serta mencari metode kreatif untuk terus memperbaiki dan memperkaya pengalaman pengguna. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan dalam penelitian saya ini, dan beberapa kata-kata saya mungkin kurang cocok atau kurang sopan. Saya mohon untuk dibuatkan pintu maaf sebesar-besarnya atau selebar-lebarnya, dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya dan terima kasih.